Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimin Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan tidak ada yang pantas kita puji melainkan Allah jalla jalaluhu dengan pujian yang sempurna. Dan kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Islam, nikmat dan nikmat-nikmat yang lainnya sebagaimana telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan ini semua adalah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang perlu kita lakukan dengan itu semua adalah hanya bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang bersyukur itu. Salawat berikan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Syarah Thalathati al-Usul atau Syarah Usulu al-Thalatha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka kita telah nasihat beliau masih yang pertama, yaitu apa? Al-ilmu. Yang keempat, nasihat yang keempat adalah as-sabru 'alal adha fihi. Bersabar ketika kita telah mendapatkan ilmu itu, kita harus bersabar. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu itu pun harus bersabar. Ketika kita hendak mengamalkan itu harus ada sabarnya. Dan ketika kita mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui harus ada sabar di dalamnya. Makanya segala sesuatu di kehidupan dunia ini, apabila kita ingin tentram dan nikmat, bersabar. Bersabar. Maka kemarin atau pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan bersabar itu sendiri. Kita harus menahan diri sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun telah menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-An'am ayat 34 bagaimana para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad berdakwah, ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, setelah mereka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu, ceritakan apa yang mereka dapatkan ketika apa yang mereka dapatkan, mereka rasakan. Bahkan kalau kita lihat
siksaannya para nabi dan para rasul jauh lebih berat daripada siksaan kita yang kita. Walaupun mungkin kita banyak mendapatkan, Masya Allah, ustaz-ustaz kita terdahulu bagaimana kalau kita dengarkan cerita-cerita mereka berdakwah, luar biasa penolakannya. Dan mungkin kita takjub dengan cerita-cerita ustaz-ustaz kita terdahulu. Namun itu semua masih kecil dibandingkan cobaan para nabi dan para rasul. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, sesungguhnya yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan para rasul. Mereka yang paling berat cobaan. Saya mengamalkan sunnah, jangan merasa diberatkan dengan ini. Itu belum berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an ini apa? Wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Allah mengatakan langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau mengemban amanat yang sangat berat menjadi seorang nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tahu ini pasti ada rintangan yang sangat besar di depan itu. Tidaklah seseorang mendakwahkan yang hak, tidaklah seseorang mendakwahkan sunnah, mengamalkan sunnah, melainkan dia harus tahu pasti ada rintangan yang sangat berat di depan sana. Makanya Allah menguatkan hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau mengemban amanat sebagai utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dan sungguh Allah taukid di situ, penguat, dan sungguh wahai Muhammad, rasul-rasul sebelum engkau diutus dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kudzibat, mereka sudah banyak didustakan oleh kaum mereka sendiri. Namun apa yang mereka lakukan? Fasabaru ala ma kudzibu, mereka terus bersabar atas kedustaan umat-umat mereka. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah berapa tahun, Pak? 950 tahun. Siapa orang yang terdekat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Anaknya. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah, apakah Allah atau minoritas? Minoritas. Tapi apakah selama puluhan tahun itu tidak semangat, hilang kesabaran? Nabi Nuh alaihi salatu wasallam 900 terus berdakwah, mendakwahkan ajaran yang hak, karena beliau tahu yang telah disembah atau yang terjadi di permukaan bumi ini. Kali kesyirikan terjadi di dunia ini kapan, Pak? Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini bayangkan perkara yang baru yang beliau bawa ke hadapan manusia. Beliau pertama kali mendakwahkan ajaran tauhid itu. Adapun nabi atau manusia sebelum zaman Nabi Nuh sampai Adam alaihi salatu wassalam selama jarak 1000 tahun semua mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Dimulai dari zaman Nabi Nuh. Itu kesabaran harus luar biasa. Makanya Allah mengkokohkan hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Allah ingin mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketika engkau telah diisbatkan menjadi seorang nabi dan rasul, maka pasti ada cobaan demi cobaan yang kau dapatkan, rintangan demi rintangan. Maka Allah berikan satu kunci saja. Allah ceritakan bagaimana keadaan para nabi dan para rasul terdahulu, dan seharusnya itu juga kita ambil ibrah dan pelajaran. Apa kata Allah? Fasabaru ala ma kudzibu, mereka cukup bersabar saja. Bersabar bukan berarti diam, bersabar bukan berarti berkurung di rumah, tidak.
Dia bersabar tapi terus mendakwakan ajaran tauhid yang benar, mengajak manusia untuk meninggalkan segala kesyirikan. Dan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka hanya didustakan saja, tidak, wa udzu, mereka pun disakiti oleh kaum mereka sendiri. Dan kita tahu berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Dan pernah kita sebutkan di antara mereka ada yang dipotong dari atas sampai bawah. Apakah mereka diam? Apakah nyali mereka ciut untuk berdakwah, untuk mengajarkan manusia tauhid yang benar ini, meninggalkan segala kesyirikan? Tidak. Mereka terus bersabar dan berdakwah serta mengamalkan apa yang telah mereka dapatkan dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Dengan penyampaian inilah Rasul alaihi salatu wasalam terus bersabar dengan dakwah yang beliau pikul. Apa kata Allah? Ketika wahai Muhammad, engkau terus bersabar, begitu para nabi dan para rasul bersabar, hatta atahum nasruna, kami datangkan pertolongan kami kepada mereka. Bukankah kita mendapatkan, atau kenapa kita sering mendengarkan cerita-cerita kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana para nabi dan para rasul mendakwahkan tauhid ini dengan bersabar, kemudian mereka ditolong oleh Allah tabaraka wa taala, dan orang-orang pembangkang disiksa oleh Allah azza wa jalla. Dengan kesabaran mereka Allah tolong mereka. Maka kesabaran ini harus ada di dalam setiap diri seorang muslim dan muslimah. Ketika seorang muslim dan muslimah menginginkan kebaikan untuk orang lain, jadi ciri-ciri orang muslim dan muslimah itu, dia tidak hanya mau menginginkan kebaikan untuk diri dia sendiri, tidak. Dia akan merangkul orang lain. Bagaimana cara merasakan manisnya dakwah tauhid, dakwah sunnah? Maka dia harus mengajarkan pula. Dan kita telah mengetahui orang yang paling utama mengajarkan siapa? Keluarga. Maka mendakwahkan kebaikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada karib kerabat, butuh kesabaran yang tinggi. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan suatu kebenaran, kita hanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan saja, cukup itu. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memaksa orang harus ikut. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Wasallam sendiri suri tauladan kita ketika mendakwahkan wahyu dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka kemudian beliau mendakwahkan itu. Apa kata Allah kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Wa ma 'alar rasul illa al balaghul mubin. Ada bagi para nabi itu kecuali menyampaikan. Adapun hasil serahkan kepada Allah azza wajalla. Tidak mudah. Mungkin kita semua telah merasakan bagaimana dakwah sunnah di kota Duri ini sangat berat. Namun ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kalau kita lihat di zaman beberapa tahun yang lalu di kota Pekanbaru, luar biasa dakwah, berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri sabar ini sangat berat, tapi hadiahnya apa? Surga Allah azza wajalla. Banyak orang mengatakan sabar itu hadiahnya apa? Surga. Karena hadiahnya surga Allah azza wajalla. Makanya ini semua sampai datang pertolongan Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kullu qawiyatil adhiyatu mengatakan
semakin berat cobaan dan ujian yang dirasakan oleh seorang da'i. Seseorang yang mengamalkan kebenaran, semakin kuat pengorbanannya, semakin kuat siksaan yang dia terima, semakin kuat cemooh yang dia rasakan, semakin besar kucilan-pengucilan orang-orang. Maka ketahuilah sesungguhnya dekat. Ketika beliau semakin kuat, apakah kafir Quraisy semakin kendor? Tidak. Bahkan Nabi SAW dikepung di kiri kanan depan belakang rumahnya semalam suntuk untuk dibunuh oleh kafir Quraisy. Semakin gencar Nabi SAW berdakwah, semakin kuat pula lah siksaan yang beliau rasakan. Nasr. Bayangkan bahwasanya dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala harus seketika mungkin, tidak. Syekh mendakwahkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, kemudian pertolongan Allah datang waktu sepekan ini, 1 tahun ini, 2 tahun ini, tidak. Syekh rahimahullah mengatakan, walaysa an-nasru mukhtassan bi an yansura al-insana fi hayatihi. Bukan dikatakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kepada seseorang yang mendakwahkan kebenaran, yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tabaraka wa taala, yang meninggalkan kesyirikan, bi an yansura al-insan fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa. Jangan kita katakan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, namun seketika mungkin. Jangan kita merasakan bahwasanya dakwah sunnah yang terus kita dalami, kita ajarkan, kita dakwahkan, pertolongan Allah dekat, oh, insya Allah mungkin pekan depan rame. Enggak. Jangan kita rasakan itu. Kenapa kita katakan seperti ini? Kalau kita rasakan seperti itu, Pak, kita akan kendor dalam berdakwah, kita akan kendor mengajarkan tauhid kepada manusia, kita akan lemah dalam mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dalam pikiran kita apa? Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Kok belum juga sih? Maka disitulah syaitan masuk. Makanya kita jangan mengatakan bahwasanya pertolongan Allah itu langsung datang seketika mungkin, tidak. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah pasti menolong orang-orang yang mendakwakan ajaran tauhid, mendakwakan sunnah dengan sabar, itu pasti. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Apa janji Allah? Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Maka Syekh mengatakan, bal an-nasru yakun walau ba'da mautihi. Akan tetapi bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa terjadi walaupun dia telah meninggal dunia sekalipun. Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya ketika kita hidup kita rasakan, tidak. Mungkin sekarang alhamdulillah kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebagian dari pertolongan Allah yang Allah berikan. Makanya khususnya para dai, para ustadz, para muballigh, ketika mendakwakan ajaran yang benar, maka tugas kita hanya menyampaikan. Adapun pertolongan Allah itu pasti datang. Begitu pula ketika kita mendakwakan istri kita, mendakwakan anak kita, mendakwakan orang tua, mertua, saudara, saudari kita. Ketika kita mendakwakan, pasti kita cinta kepada mereka. Kita yang telah mengenal sunnah pasti ingin mendakwakan itu kepada keluarga kita, itu pasti.
Namun perhatikan, ketika kita mendakwahkan mereka bersabar, dan ingat janji Allah itu pasti Allah tolong. Tidak sekarang Allah merubah dia, suatu saat pasti Allah rubah dia. Itu pasti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita syaratnya terus bersabar dan mendakwahkan kebenaran. Itu pasti. Makanya Syekh mengatakan pertolongan Allah itu tidak harus kita rasakan ketika kita masih hidup. Bahkan pertolongan Allah itu tatkala kita meninggal pun akan datang. Syekh mengatakan bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdhan bihi wa tamassukan bihi fa inna hadha ya'tabiru nasran li hadha ad-da'iyati wa in kana mayyitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong suatu umat, menolong manusia yang telah didakwahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita kembali. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang perkara bersabar ini dengan mengatakan kita harus bersabar terhadap dakwah yang benar yang telah kita sampaikan ini kepada manusia. Kemudian ketika kita mendakwahkan kebenaran itu dan kita bersabar, namun kita juga harus bersabar ketika dakwah kebenaran yang kita sampaikan itu ditolak oleh manusia, ditolak oleh mad'u. Mad'u artinya orang yang kita dakwahkan. Harus sabar. Sebagai ketua masjid misalnya, sebagai ketua pengurus misalnya, atau sebagian sesi dakwah dan seterusnya yang menyelenggarakan kajian, yang menyelenggarakan kebenaran dan seterusnya, maka dia harus bersabar. Ketika apa? Ketika ditolak, harus sabar. Kemudian dan kita ketika mendakwahkan kebenaran itu juga harus bersabar terhadap ma ya'tariduhu huwa minal adha. Dia juga harus bersabar ketika dia disakiti oleh orang lain, baik disakiti melalui lisan yang dia lontarkan. Ini penting, Pak. Baik yang dia merasa disakiti melalui lisan yang dia lontarkan. Si madu orang yang kita dakwahkan, kita kasih kebenaran, dia malah menghina. Ada atau tidak? Ada. Dan mungkin sering kita lihat di media sosial. Itu harus sabar. Dan kita juga harus bersabar dengan perbuatan yang kita rasakan. Itu harus sabar. Betapa banyak seorang da'i dilempari pakai batu, diusir. Ada atau tidak? Ada. Kalau kita sudah merasakan, Pak, semoga tidak merasakan. Semoga tidak merasakan. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Karena di antara kita itu ketika mendakwahkan kebenaran, ada yang sanggup dia menahan kesabaran ketika disakiti dengan perbuatan, ada yang tidak sanggup dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata kita tidak sabar, ini susah, Pak. Pengalaman anak pribadi pun sudah merasakan itu. Sampai-sampai dikatakan apa? Saya
lebih baik solat di rumah daripada solat di sini. Kalau imamnya tak pakai bismillah dijaharkan. Cuman masalah itu, Pak. Dan yang ngomong di samping ana, tiba-tiba ana mikir kayak ana kena sindir deh. Kita diamkan. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi kalau tiba-tiba anak imam, ketika anak merasakan bulan Ramadan kemarin, kalau anak tak ada jadwal, maka anak ada di sesuatu tempat imam di belakang. Walaupun anak pribadi tidak dengar, tapi insya Allah intelnya kan banyak kan itu ya, infonya kan banyak. Ustaz tidak pakai sholawat, bermasalah lagi. Harus sabar. Begitu seharusnya kita ketika mendakwahkan kebenaran. Orang yang mendakwahkan kebenaran, orang yang mendakwahkan hak, orang mendakwahkan sunnah, orang yang mendakwahkan tauhid, pasti dia apa? Disanjung nggak? Tidak. Itu pasti. Apakah Rasulullah SAW ketika mendakwahkan kebenaran, oh beliau langsung tersebar, dibaik-baikin dan seterusnya? Tidak. Ngatur strategi. Abu Sufyan dan yang lainnya ngatur strategi. Gimana cara dakwah Muhammad ini selesai sudah. Bahkan Umar bin Khattab pun atur strategi. Umar bin Khattab pun pusing dengan dakwah Nabi Muhammad ini. Semakin dikeraskan, semakin maju dia. Gimana cara atur strategi kita Umar bin Khattab? Akhirnya dikarenakan itulah dia nanti mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita belum merasakan apa-apa, cuman mungkin baru cibiran manusia, kemudian kita hilang semangat. La haula wala quwwata illa billah. Ini masalah besar, Pak. Mungkin ada beberapa kita mungkin dikucilkan, atau mungkin disuruh usir, atau macam-macam lah ya. Itu belum, Pak, belum. Harus bersabar di atas itu semua. Ini sangat penting. Kemudian Syekh mengatakan, agar kita lebih kuat lagi dengan pendirian kita yang benar, Syekh rahimahullah mengatakan, wahahumur rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Perhatikan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, inilah para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah agar mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah tauhid. Bagaimana cara mengajak manusia yang dulu menyekutukan Allah bisa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, beginilah para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka disakiti dengan apa? Bil qawli wal fi'li, dengan kata-kata plus perbuatan. Ini bukan kata-kata kita saja. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 52, Allah mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar beliau juga tetap kuat kembali berdakwahkan. Bayangin Pak, Nabi Muhammad cuma sendiri itu loh. Bayangkan di kota Duri antum sendiri aja, dakwah lah itu. Gimana rasanya? Ngeri-ngeri sedap rasanya itu. Apakah beliau mundur? Enggak. Allah mengkokohkan hati beliau dengan cerita yang pertama tadi apa? Para nabi dan para rasul juga disiksa mereka, bahkan ada yang dibunuh. Allah tambahkan lagi. Allah mengatakan, begitu pula lah ma atal ladzina min qablihim min rasul. Begitu pula lah apa yang telah datang kepada rasul-rasul sebelummu ketika mereka mendakwahkan kebenaran, illa qalu sahirun aw majnun, melainkan mereka akan dikatakan dia penyihir itu, dia orang gila dan seterusnya. Maka Allah ingin memberikan wanti-wanti kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, para nabi dan para rasul yang sudah jelas surganya digitukan kok. Masa kita bisa berlepas dari itu semua? Mustahil, Pak. Oh enggak Ustaz, anak ingin berdakwah aman-aman aja saja Ustaz. Anak dakwahin aman-aman saja, tak maju dakwah kebenaran itu.
Bukan kita mencari perpecahan umat, bukan kita mencari keributan, tidak. Apakah Rasulullah SAW ketika mendakwahkan yang hak beliau mencari ribut? Tidak, Pak. Yang mencari ribut itu siapa? Mereka orang kufar. Makanya ini perhatikan. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Allah sendiri mengatakan itu, dan begitulah kami jadikan, Allah yang menjadikan itu, untuk setiap nabi dan rasul adu itu musuh, Pak. Yang namanya musuh, dia melakukan terserah dia, yang jelas lawannya kalah, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa membunuh, bisa seterusnya. Itu pasti itu minal mujrimin, dari orang-orang yang buruk. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatinal insi wal jin. Dan begitu pula kami jadikan untuk para nabi dan para rasul, ketika mereka mendakwahkan kebenaran, maka ada musuh mereka syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau kita lihat, Pak, musuhnya para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW sajalah, musuh terberat beliau siapa, Pak? Syaitan dari kalangan jin atau manusia? Manusia. Kalau jin ditiupkan, a'udzubillah, hilang. Kalau syaitan dari kalangan manusia, a'udzubillah, kita yang dikejar. Ini harus kita fahami. Itu pasti, itu bukan kita mencari, itu pasti akan datang. Kenapa Allah berikan itu? Allah ingin melihat kesabaran kita, sabar atau tidak dengan dakwah itu. Sabar atau tidak ketika kita telah memperoleh kebenaran, sabar atau tidak menegakkannya. Allah akan lihat itu. Kalau tidak Allah uji kita, tidak akan ada surga yang bertingkat itu. Makanya Allah sendiri mengatakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah terus bersama orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan sesungguhnya yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar, kata Allah, yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah di akhirat kelak akan berikan kepada mereka pahala yang tiada tara. Kalau salat jamaah pahalanya berapa, Pak? 27 derajat. Kalau puasa pahalanya apa? Dapat surga pintu raya. Kalau bersedekah Allah lipat gandakan. Bersabar Allah mengatakan yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tiada tara, tak ada yang terlalu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sabar itu berat. Sabar itu berat. Tapi harus kita lakukan. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai seterusnya. Allah menceritakan bagaimana keadaan para nabi dan para rasul. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Allah mengatakan sungguh telah kami utus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, ke permukaan bumi ini, yang mana terjadi ke awal kesyirikan. Bayangkan, Pak, Nabi Nuh diutus dia kepada kaum yang pertama kali di permukaan bumi berbuat syirik. Ini bayangkan berapa sulitnya itu dakwah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, faqala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, ibadatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata, malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah untuk kalian dan kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala yang saja yang berhak disembah. Ketika itu mereka sembah apa, Pak? Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 orang saleh yang meninggal dunia
kemudian kejahilan merajalela, akhirnya 5 orang soleh itu dibuat patungnya kemudian disembah. Dulu mereka orang soleh. Dulu mereka orang soleh, bukan orang menyekutukan Allah. Orang 5 ini dalam surah Nuh telah Allah sebutkan. Waddaw, wala suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr, 5 orang ini orang soleh dulu. Ketika hilang, meninggal dunia, timbul generasi jauh dari ilmu, timbul kesyirikan. Nabi Nuh diutus. Bayangkan itu. Beliau hanya mendakwahkan apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jawaban kaumnya simpel saja. Allah mengatakan, qala al-mala'u min qaumi. Berkatalah sebagian di antara kaumnya, bahkan mayoritas kaumnya berkata kepada Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, kami betul-betul ketika telah mendengarkan dakwah engkau ini, kami melihat engkau itu betul-betul tersesat. Luar biasa, Pak. Nabi Nuh dikatakan apa? Sesat. Nabi Nuh yang mengajak mengesahkan Allah dikatakan sesat oleh kaumnya. Maka Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Wahai kaumku, aku tuh tidak sesat. Aku itu hanya utusan Allah untuk kalian. Ini Nabi Nuh, Pak, dikatakan sebagai siapa? Orang menyesatkan. Kita lihat Nabi yang lain. Nabi Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Ad. Allah mengatakan, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dakwah mereka sama. Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad, wahai kaumku, ibadatilah oleh kalian Allah. Sama dakwahnya dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mengisahkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengajarkan tauhid. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Lihat jawaban mereka. Jawaban kaum Ad ketika itu, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Nabi Nuh mengajak ke surga. Jawaban mereka apa? Kaum kufar mengatakan, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Hud seperti orang bodoh. Safah. Safah itu artinya apa? Bodoh. Safah itu, Pak, lebih bodoh pada bodoh dia. Itu safah. Safih. Jahil bodoh. Safih lebih bodoh pada bodoh dia. Itu kata mereka ketika didakwakan ajaran tauhid. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Udah dikatakan orang yang sangat bodoh, mereka juga mengatakan apa? Engkau pendusta. Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Lut, kita tahu Nabi Lut alaihi salatu wassalam bagaimana dakwah beliau kepada kaum apa? Kaum Sodom dan kaum lesbian, sesuka sesama jenis. Ketika Nabi Lut alaihi salatu wassalam mendakwahkan bahwasanya pekerjaan mereka itu fahish, perbuatan yang sangat buruk, jawaban mereka dengan mengatakan apa? Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum. Tidaklah jawaban mereka ketika ditunjukkan kebenaran di hadapan mereka, illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, melainkan orang-orang kufar berkata satu sama yang lainnya, keluarkan Lut itu dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, mereka itu sok suci. Nabi Lut alaihi salatu wassalam dikatakan apa? Sok suci. Masih banyak cerita-cerita yang lain, Pak. Begini keadaan para nabi dan para rasul ketika berdakwah. Dikatakan apa? Tadi sesat. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan sesat. Ada kita yang dikatakan sesat, Pak? Insyaallah belum ada ya? Belum ada. Nabi Hud dikatakan apa tadi? Safah, bodoh kuadrat. Belum ada kita ya? Alhamdulillah belum. Cukup cuma 1, 2 titel beliau, Pak. Titel beliau ketika mendakwahkan ajaran yang benar, orang bodoh dan pendusta. Titelnya 2, Pak, bukan LCMA titel beliau. Bodoh dan pendusta. Kita belum ya? Alhamdulillah. Nabi Lut ketika mendakwahkan kebenaran, apa kata beliau? Apa kata kaumnya? Akhrijuhum min qaryatikum,
innahum udasu yatatahharun. Keluarkan lalu itu, tolong keluarkan dia, keluarkan dari kampung kalian, keluarkan dia dari duri ini. Dia sok suci soalnya, sok benar. Belum ya? Alhamdulillah. Paling mungkin diusik-usik dikit lah ya. Khair insyaallah. Ini keadaan mereka, Pak, para nabi dan para rasul. Lalu kita ketika mendakwahkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, kita tidak mau diuji, majnun. Itu baru orang gila namanya. Ya? Bukan ketika orang mendakwahkan kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak anak istri kepada sunnah, kepada tauhid, mengajak kaum muslimin kepada sunnah dan kepada tauhid, kemudian dikatakan gila, ini wajar. Namun ketika kita mendakwahkan kebenaran yang itu benar, tauhid, syirik, sunnah, bidah, terus kita tidak mau diajak, tidak mau mendapatkan cobaan, ini baru kurang waras namanya. Sedangkan pendahulu kita siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi bukan kita mencari-cari, enggak. Memang itulah kodratnya. Sehingga di situ Allah ingin melihat takaran keimanan seorang hamba, takaran kesabaran seorang hamba ketika mendakwahkan kebenaran. Dan Allah ingin melihat sebagai berapa batas kesabaran seseorang ketika telah mendapatkan kebenaran, dia amalkan. Berapa batas kesabarannya? Makanya sabar itu berat. Seperti antum-antum sekarang duduk sini berat nih, Pak. Berat atau tidak? Berat nih. Tapi itulah yang namanya apa? Kebenaran. Sekarang berat insyaallah ya. Berat ini. Jangan katakan tidak berat, Pak. Berat. Ketika saya belajar juga saya merasakan berat juga itu. Ketika kita ikhlas, apa yang Allah berikan? Kipas angin, air asin atau surga? Surga. Makanya berat. Khususnya penuntut ilmu agama, berat sekali, Pak. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan, orang menuntut ilmu agama itu harus sabar. Sabar dalam menerima ilmu, duduk sekarang sabar. Sabar dalam mendakwahkan, seperti anak sekarang harus sabar juga ini. Harus sabar. Sabar terima cacian, terima makian, terima seterusnya. Ya. Semoga Allah jaga kita semua insyaallah. Hanya harus sabar. Kemudian Syekh mengatakan, walakin 'ala ad-da'iyati an yuqabila dzalika bis-sabri wanzur ila qaulillahi 'azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, akan tetapi hendaklah diketahui terhadap atau kepada siapa saja yang mendakwahkan kebenaran, hendaknya dia ketahui an yuqabila dzalika bis-sabr. Ketika dia berdakwah harus ada sabar, wajib itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an tanzil. Betul-betul kami turunkan dan itu berat bagimu. Tapi harus didakwahkan dan diamalkan. Itu harus kita fahami. Kemudian Syekh mengatakan, kana minal muntazari an yuqala fashkur ni'mata rabbik walakinnahu azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbik. Wa fi hadha isyaratun ila anna kulla man qama bihadzal qur'an fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Syekh mengatakan, memang sebenarnya orang yang mendakwahkan kebenaran itu hendaknya disampaikan kepadanya fashkur ni'mata rabbik, maka hendaknya engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Kan tapi Allah mengatakan apa? Fasbir li hukmi rabbik. Bersabar dulu, bersabar. Bersabar dahulu kata Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala yang pasti akan datang. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita lihat, kita contohkan tadi di mana? Pekanbaru. Kita lihat, masya Allah di Pekanbaru, Pak.
Itu kalau ana pribadi ibaratkan ketika sudah berbicara dengan salah seorang ustaz di Pekanbaru, tidak ada gang kecuali sekolah sunnah di situ. Itu ana ibaratkan lah. Ada tanya ustaz fulan kemana? Buka sekolah di sini. Ustaz fulan mana? Buka sekolah di sini. Ustaz fulan mana? Buka sekolah. Jadi ustaz ana bilang, ini macam setiap gang Pekanbaru ada sekolah sunnah kayaknya. Alhamdulillah kata dia. Itu pun juga tidak tertampung. Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah akan terjadi di Duri ini insyaallah ta'ala. Dulu Abu Ayyub sudah ada, Pak? Kan belum ada. Baru berapa tahun Abu Ayyub ini? Hah? Ada 5 tahun? 5 bulan? Belum setengah tahun? Belum ya? Masya Allah. Baru setengah. Belum setengah tahun, Pak. Udah bisa kajian kitab nih. Udah bisa kajian kita. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya berjumpa dengan salah seorang ustaz di Pekanbaru, beliau mengatakan dakwah di Duri berat. Dakwah di Duri apa? Berat. Dan itu harus kita jalani. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu pasti akan dekat. Datang dia. Ya. InsyaAllah Abu Ayyub sekarang mungkin masih segini, ya InsyaAllah pasti akan Allah beri pertolongan nantinya. Dan selesai masjid penuh semua. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Namun Allah ingin lihat dulu, sabar enggak kita nih? Ini Abu Ayyub tahun depan bubar enggak nih? Dilihat dulu nih. Gimana dilihat dulu. Sama macam kami di Al-Furqan, Pak. Alhamdulillah kalau anak ketika tanya dengan Umi itu istrinya Buya Jufri. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang. Itu kami semuanya panggil Umi dengan beliau. Kami tanya dengan Umi berapa sekarang murid? Alhamdulillah hampir 1000. 800 kalau tidak salah anak laki-laki dengan kita kan ada ikhwan akhwat di sana. 800 lebih kalau tidak salah anak. Sekarang bangunnya bertingkat. Kalau yang sudah ke Al-Furqan itu tahu itu. Dulu, Pak, ketika anak masuk saja belum zaman Ustaz Madudi lah, tidak usah lah jauh-jauh kali. Zaman anak lah, itu macam rumah hantu, Pak. Kiri kanan depan belakang hutan belantara. Dakwah sunnah belum, masih dikit. Satu angkatan cuma 2 orang 3 orang. Itu biasa. Anak satu angkatan 3 orang. Asli 7 orang, tamat 2 orang yang asli. Yang paling banyak angkatan siapa kata tadi? Ustaz Madudi Abdullah. 9 orang. Kalau tidak salah anak beliau paling banyak 9 orang. Di atas anak cuma 2 orang yang tamat, yang asli cuma 1 lagi pindahan. Di atasnya lagi cuma 1 orang yang tamat. Itu harus butuh kesabaran. Tapi alhamdulillah inna nasrullahi qarib. Sekarang masya Allah luar biasa, ratusan, hampir 1000 muridnya. Dan begitu pula ketika kita mendakwakan dakwah sunnah di kota Duri ini, insya Allah kita buka tahfiz Al-Quran, kita buka masjid untuk kajian, insya Allah lambat laun akan ramai, insya Allah ta'ala. Walaupun kita harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang mendakwahkan atau menginginkan kebaikan untuk orang lain. Saya katakan kembali, muslim dan muslimah sejati adalah dia menginginkan kebaikan untuk diri dia dan orang lain. Ketika sang suami mendapat kebenaran, maka tipe suami yang benar adalah dia dakwahkan itu kepada istri dan anaknya. Terima atau tidak belakangan. Kita contohkan tadi, dakwahkan terus setiap hari sampai dia bosan. Insya Allah berubah. Makanya, dan ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dakwah Rasul tauhid berapa tahun di Mekah? 10 tahun. Yang beliau lontarkan apa? U'budullah tiap hari. Ibadati oleh kalian Allah, sampai penasaran orang kafir Quraisy. Ini apa sebenarnya sih yang didoakan oleh Muhammad? Penasaran masuk. Banyak atau tidak orang seperti itu? Ini kayaknya dakwah sunnah nih macam-macam nih. Penasaran masuk. Anda pernah dengar suatu cerita di Pekanbaru itu? Ada seorang, kalau tidak salah anak Intel, kalau tidak salah anak ya, dengar cerita dengan teman-teman itu, diutus ke sana ngelihat bagaimana sih sebenarnya kajian itu. Lambat laun dia yang masuk.
lama-lama dia yang masuk. Insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Makanya Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, bersabar. Syekh mengatakan wa fi hadza isyaratun, dan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isyarat Allah di dalam ayat ini? Anna man qama bi hadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Orang yang mendakwahkan maka dia wajib bersabar terhadap apa yang telah dia dapatkan dengan dakwah itu. Maksudnya dia dapatkan apa sini? Cobaan, harus bersabar, Pak. Mungkin tidak sedikit di antara kita, mungkin suami saja mungkin yang dulu mengenal sunnah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru istri. Banyak gitu ya? Banyak. Harus bersabar. Karena kita mendakwakan Al-Quran dan tauhid dan sunnah yang benar. Kemudian Syekh mengatakan wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu fa'addimuhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berikan suatu contoh kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika kita panjang lebar membahas masalah sabar ini, Syekh mengatakan silahkan kita lihat seksama bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syariat beliau alaihi salatu wasallam yang beliau dapatkan dari Allah tabaraka wa taala melalui malaikat Jibril dengan diam-diam mengendap-endap. Hina darabahu kaumnya memukulnya, melemparinya, menghardiknya. Kita tahu ketika beliau rukuk solat di Mekah, apa yang Abu Lahab CS lakukan? Diberikan kotoran apa? Onta. Diberikan isi perut onta, sampai Fatimah anaknya menangis melihat keadaan Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, habis itu pergi, tidak dakwah lagi? Tetap berdakwah. Kita tahu bagaimana cerita Nabi alaihi salatu wassalam di kota Taif. Tatkala darah beliau tercucur ke bumi, darah yang mulia tercucur di kalangan apa? Dakwah. Dilempar oleh kaum oleh orang-orang Taif. Apa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saya mendapatkan siksaan seperti ini, tolong ampuni mereka. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Dakwah kebenaran belum sampai kepada mereka, tolong ampuni mereka. Maka disambung kalimat beliau apa? Insyaallah pasti akan keluar dari generasi mereka orang-orang yang mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Terbukti? Terbukti. Seharusnya kita itu dia cara mengkokohkan dan menguatkan kesabaran kita dalam kebaikan, dalam berdakwah. Itu kita lihat bagaimana sejarah para nabi dan para rasul. Kemudian Syekh mengatakan fa'alad da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Hendaknya seorang dai, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, yang mendakwahkan, dia bersabar sembari mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla saja, selesai. Kemudian Syekh mengatakan sebelum kita akhiri, was-sabru thalathatu aqsam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Kemarin apa saja, Pak? Sudah Anda sampaikan kan? Sabar yang Allah sebutkan itu terbagi menjadi 3 bagian. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang butuh sabar enggak, Pak? Duduk di sini lama-lama sabar enggak? Butuh sabar. Ini ketaatan atau tidak? Ketaatan. Adzan subuh nanti bangun, butuh kesabaran? Butuh. Puasa di bulan Ramadan, orang yang nak makan, kita tak makan, butuh kesabaran? Sabar. Maka sabar yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah hendak mengatakan wasbir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ini Allah berikan contoh satu saja, salat, dan kiaskanlah untuk ibadah yang lainnya. Itu Allah merintahkan apa? Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Ini Allah berikan satu contoh saja. Tidak mungkin Allah sebutkan semua kebaikan.
Semua ketaatan panjang dia jadinya. Allah berikan satu contoh saja, kita kiaskan semua ketaatan yang harus kita perintahkan keluarga. Kemudian apa kata Allah? Wastabir 'alaiha, dan benar-benar bersabarlah engkau di atasnya. Allah tidak menggunakan kalimat wasbir. Wasbir artinya sabar begitu saja. Wastabir benar-benar bersabar. Makanya sabar ketaatan adalah tingkat kesabaran yang paling tinggi. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Kesabar di atas ketaatan, sabar yang paling tinggi di mata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dikarenakan sabar di atas ketaatan itu, kita harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh untuk mengarahkan diri kita untuk melakukan itu. Setelah kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan itu, kita juga harus bersabar istiqamah di atas ketaatan itu. Itu membuat kesabaran di atas ketaatan paling tinggi. Ini dari rumah ke sini butuh kesabaran itu, Pak. Bukan enteng melangkahkan kaki ke sini, enggak. Butuh kesabaran. Ketika kita sudah sabar, sudah menguatkan diri, mentekadkan diri untuk melakukan kebaikan, kemudian setelah kita lakukan harus istiqamah, butuh sabar lagi. Makanya kesabaran yang paling tinggi, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga Allah itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh anak cucu Adam. Iya atau tidak? Iya, Pak. Baru tertidur jam 3, jam setengah 5 ada azan subuh. Astagfirullah. Baru udah jam setengah tidur nih, bangun lagi. Sabar. Itu kesabaran paling tinggi. Kesabaran yang kedua adalah sabrun an maharimillah. Bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini tingkatan kesabaran yang kedua. Karena apa? Karena sabar di atas maksiat itu tidak terlalu berat. Karena diri kita itu memang suka untuk apa? Melakukan maksiat. Maka Rasul mengatakan, wahuffatin naru bisyahwat. Neraka Allah diliputi dan dikelilingi dengan syahwat manusia. Neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita ada maksiat di depan mata, udah rezeki nomplok nih untuk melakukan maksiat, kita menjauhkan diri dari itu dikatakan sabar. Allah berikan pahala yang tidak berlipat, yang tidak terhingga. Sabar yang terakhir adalah sabrun ala aqdarillahi allati yajriha imma mimma la kasbalil ibadi fihi wa imma mimma yujrihillahu ala aidi ba'dil ibadi minal ida'i wal i'tida. Sabar yang terakhir adalah sabar di atas takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sabar di atas takdir yang telah Allah berikan. Baik kesabaran di atas hal-hal yang telah dilakukan manusia kepada kita, ataupun kita bersabar juga terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada kita. Harus sabar. Ini sabar tingkatan yang paling rendah. Sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Harus sabar, Pak. Kenapa ini tingkatan yang paling rendah? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, beliau mencontohkan misalnya ada orang sakit nih, sakit kepala misalnya. Itu takdir Allah atau tidak? Takdir Allah. Dia harus bersabar. Kenapa itu kesabaran yang paling rendah? Orang sakit kepala, datang tamu, lagi enak bicara, itu hilang sakit kepalanya itu, Pak. Kadang-kadang bisa berkurang sakitnya, iya atau tidak? Bisa berkurang. Bahkan tiba-tiba hilang begitu saja. Makanya kesabaran di atas takdir Allah, kesabaran yang paling rendah. Cuman dengan yang paling rendahnya kita banyak yang tidak bisa bersabar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah poin yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu hendaknya kita terus bersabar terhadap cobaan-cobaan dan rintangan yang kita rasakan ataupun yang akan kita rasakan. Kalau kita belum merasakannya dan kita buru-buru dipanggil oleh Allah, berarti alhamdulillah.
Tapi insya Allah pasti akan merasakan itu, tidak dari keluarga, tidak dari orang tua, tidak dari masyarakat atau orang yang lainnya. Itu pasti ada. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, ternyata tidak selesai juga nasihat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada yang satu ini. Kita rencana menyelesaikan, tapi insya Allah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Tinggal kita membahas masalah dalil. Beliau sebutkan dalil qala Allah tabaraka wa ta'ala wal asr dan seterusnya. Insya Allah ta'ala akan kita rincikan dan jelaskan semaksimal mungkin ini semua pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala. Tidak ada pertanyaan ya? Insya Allah tidak ada ya? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada pertanyaan? Masya Allah, faham semua berarti? Masya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti faham semua. Alhamdulillah, ana husnudzan kepada Allah ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah faham semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menambah kekokohan akidah kita kepada Allah tabaraka wa taala, dapat menambah semangat kita untuk menebarkan dakwah sunnah yang benar, tidak menjadikan kita kendor setelah mendengarkan kajian tentang bersabar di atas cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita katakan kembali, kalau kita mendakwahkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, tidak mau diuji, tidak mau seterusnya, maka itu kurang apa? Kurang waras namanya. Sedangkan para nabi dan para rasul saja diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Apa yang benar semua datang dari Allah, apa yang salah itu semua datang dari kekeliruan anak pribadi dan dari syaitan. Ada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kembali di syurga Firdausil A'la sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.